Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Hernanelis MPD, dan teman-teman Pak Ice yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 211210096 akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan tema peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan Mujtahid dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Profesi Guru. Definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar. Pengertian guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Kemudian yang selanjutnya, guru sebagai pendidik profesional. Meyakinkan setiap orang, khususnya pada setiap guru, bahwa pekerjaannya merupakan pekerjaan profesional. Merupakan upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan harapan. Mengapa demikian? Sebab banyak orang termasuk guru sendiri yang meragukan dirinya bahwa guru merupakan jabatan profesional. Ada yang beranggapan setiap orang bisa menjadi guru. Misalnya si A atau siapa saja, walaupun mereka tidak memahami ilmu keguruan, bisa saja dianggap sebagai guru, asal paham materi pelajaran yang akan diajarkannya. Apakah pandangan seperti itu benar? Apabila mengajar dianggap hanya sebagai proses penyampaian materi pelajaran, pendapat semacam itu ada benarnya. Konsep mengajar yang demikian tentunya sangat sederhana, yaitu asal paham informasi yang akan diajarkannya kepada siswa, maka ia dapat menjadi guru. Tapi mengajar tidak sederhana itu. Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam proses mengajar terdapat kegiatan membimbing siswa agar siswa berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Melatih keterampilan, baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik sehingga siswa dapat berani hidup di masyarakat yang cepat berubah dan penuh persaingan. Motivasi siswa agar mereka dapat memecahkan berbagai persoalan hidup dalam masyarakat yang penuh tantangan dan rintangan. Membentuk siswa yang memiliki kemampuan inovatif dan kreatif dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan bakat, serta sesuai dengan taraf perkembangan siswa, termasuk di dalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh yang bukan guru. Itulah sebabnya guru adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus, hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional, marilah kita tinjau syarat-syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional.
Yang pertama, pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam, yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas. Yang ketiga, tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya, yang diakui oleh masyarakat. Sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademis sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula lah tingkat keahliannya. Dengan demikian, semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya. Yang keempat, suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkannya dari pekerjaan profesinya itu. Guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum ini, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan, evaluasi kurikulum yang bersifat makro. Mereka lebih berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim atau komisi khusus yang terdiri atas para ahli. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, 1 bulan, beberapa minggu, atau beberapa hari saja. Menjadi tugas guru untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan sesuai pelajaran, sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan anak, memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun sistematis, maka sangat memudahkan guru dalam implementasinya. Walaupun kurikulum sudah tersusun dengan berstruktur, tetapi guru masih mempunyai tugas untuk mengadakan penyempurnaan dan penyesuaian-penyesuaian. Implementasi kurikulum hampir tidak seluruhnya bergantung pada kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru. Guru hendaknya mampu memilih dan menciptakan situasi belajar yang menggairahkan siswa, mampu memilih dan melaksanakan metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Bahan pelajaran dan banyak mengaktifkan siswa. Guru hendaknya mampu memilih, menyusun, dan melaksanakan evaluasi, baik untuk mengevaluasi perkembangan atau wajib belajar siswa untuk menilai efisiensi pelaksanaannya itu sendiri. Guru juga berkewajiban untuk menjelaskan kepada para siswanya tentang apa yang akan dicapai dengan pengajarannya. Ia juga hendaknya melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan motivasi belajar, menciptakan situasi kompetitif dan komparatif, memberikan pengarahan dan bimbingan. Guru memberikan tugas-tugas individual atau kelompok yang akan memperkaya dan memperdalam penguasaan siswa. Dalam kondisi ideal, guru juga berperan sebagai pembimbing, berusaha memahami secara seksama potensi dan kelemahan siswa, serta membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah atau sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, kurikulum terutama isinya sangat beragam. Tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis. Dalam kurikulum yang dikelola secara desentralisasi dan sampai batas-batas tertentu, juga yang sentralisasi, desentralisasi. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam perencanaan kurikulum ke dalam program tahunan atau semester, tetapi dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur-unsur dari kurikulum. Dalam kegiatan tersebut, mereka mempunyai perasaan turut memiliki kurikulum dan terdorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dirinya dalam pengembangan kurikulum. Karena
Guru-guru sejak awal penyusunan kurikulum telah ikut serta mereka akan memahami dan benar-benar menguasai kurikulumnya. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar. Guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang, dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial kepala sekolah berpengaruh besar terhadap efektivitas kepemimpinannya. Kedalaman ilmu, keluasan pikiran, kewibawaan, dan relasi komunikasinya membawa perubahan signifikan dalam manajemen sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus terus-menerus mematangkan intelektual, emosional, spiritual, dan sosialnya. Meneruskan jenjang yang lebih tinggi, aktif dalam forum diskusi, intens dalam organisasi sosial, dan rajin beribadah adalah keniscayaan bagi kepala sekolah agar kepemimpinannya sukses lahir dan batin. Artinya, kepemimpinannya tidak hanya membawa perubahan formal saja, tapi kultural yang membekas dalam perilaku seseorang. Selanjutnya, kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja yang dicapai kepala sekolah dalam melakukan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah selain melakukan tugas yang bersifat konseptual, yaitu merencanakan, mengorganisir, memecahkan masalah, dan mengadakan kerjasama dengan guru dan masyarakat, juga harus mampu melaksanakan kegiatan yang bersifat praktis. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yang wajib dimiliki berkenaan dengan manajemen kurikulum ialah berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam menguasai sekolah selaku sistem yang wajib dipandu serta dikelola dengan baik. Antara lain adalah pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Tugas serta kedudukan kepala sekolah yang berkenaan dengan manajemen kurikulum ada pada kompetensi manajerial ialah yang pertama, menyusun perencanaan sekolah. Buat bermacam tingkatan perencanaan, kemudian meningkatkan organisasi madrasah atau sekolah dengan kebutuhan, kemudian mengetuai sekolah dalam rangka mendayagunaan sumber daya sekolah secara maksimal, mengelola perubahan serta pengembangan sekolah, mengarah organisasi pembelajar yang efisien, kemudian menciptakan budaya sekolah, iklim sekolah yang kondusif serta inovatif bagi pendidikan, mengelola guru serta staf dalam rangka pendayagunaan sumber energi manusia secara maksimal, mengelola fasilitas serta prasarana sekolah, pendayagunaan secara maksimal, mengelola ikatan sekolah serta warga dalam rangka pendirian dukungan sumber belajar serta pembinaan sekolah, mengelola partisipan didik dalam rangka penerimaan partisipan didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas partisipan didik, mengelola pengembangan kurikulum serta aktivitas pendidikan cocok dengan arah dan tujuan pembelajaran nasional, mengelola keuangan sekolah cocok dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, serta efisien, mengelola ketatausahaan sekolah dalam menunjang pencapaian tujuan sekolah, mengelola unit layanan sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran serta aktivitas partisipan didik di sekolah, mengelola sistem data sekolah dalam menunjang penataan program dan pengambilan keputusan, memanfaatkan kemajuan teknologi data untuk kenaikan pendidikan dan manajemen sekolah, melakukan monitoring, penelitian, serta pelaporan penerapan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang pas dan merancang tindak lanjut. Itulah tugas pokok kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum
yaitu sebagai manajer dan leader atau pemimpin. Sedangkan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah yaitu sebagai pengelola pendidikan dan pemimpin formal. Kepala sekolah berperan penting dalam kepemimpinan di bidang kurikulum, melaksanakan kurikulum nasional dalam hal penugasan kompetensi dan mengembangkan keterampilan mengajar guru. Kepemimpinan di bidang kurikulum juga terkait dengan strategi sekolah dalam menentukan bahan-bahan ajar bagi siswa. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.